Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan bisa melaksanakan pembelajaran walaupun melalui Zoom meeting ataupun online. Tetapi tidak menutup kemungkinan kesemangatan kita untuk terus belajar ataupun mengikuti step by step dalam perkuliahan ini. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri atas Saldi Rahmayanti, Siti Fauziah, dan saya sendiri Yayan Sofyani yang akan mempresentasikan atau menyajikan materi yang berjudul penggunaan ejaan, tanda baca, bilangan, dan angka dalam mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Umi. Nah, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita persilahkan untuk materi yang pertama yaitu Saudari Siti Fauziah yang akan menyajikan materi mengenai ejaan tanda baca, mulai dari tanda titik sampai dengan tanda seru. Kepada Siti Fauziah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Yeyen. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengertian ejaan. Nah, dalam pengertian ejaan di sini dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia 2019 karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata serta penggunaan tanda baca. Nah, di sini ketika kita menulis huruf ejaan harus eh, harus diawali dengan huruf ejaan seperti itu. Kemudian penggunaan dan permasalahan tanda baca dalam kalimat. Yang ke-1 yaitu ada tanda titik. Nah, tanda titik ini dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Nah, penempatan titik itu harus di akhir kalimat. Tidak boleh di awal kalimat ataupun pertengahan kalimat. Nah, contoh selanjutnya, dia akan datang pada pertemuan itu, titik, seperti itu. Nah, yang B-nya, tanda titik dipakai di belakang angka huruf dalam suatu bagan daftar misalnya. Ke-1, kondisi kebahasaan Indonesia. A. Bahasa Indonesia, kedudukan. Nah, yang kedua yaitu fungsi. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul, tabel, bagan, grafik, ataupun gambar. Misalnya tabel satu titik, satu kondisi bahasa daerah di Indonesia, titik. Kemudian, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya, pukul 01.32.24. 1 jam, 32 menit, 24 detik. Yang B-nya, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulis yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008, titik. Moeliono Anton M. 1989, Kembara Bahasa Indonesia, Jakarta,
Gramedia. Yang kedua yaitu tanda koma. Nah, tanda koma dipakai di antaranya unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, misalnya dompet, handphone, dan hand, hand, hand sanitizer menjadi barang yang wajib ada saat berpergian. Yang B, tanda koma dipakai sebelum kata kalimat majemuk setara. Misalnya, Dini ingin bermain bersama teman-temannya, tetapi ibunya tidak mengizinkan. Yang selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Kalau diundang, saya akan datang karena baik hati. Dia mempunyai banyak teman. Yang D, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat. Misalnya, anak itu sering menyempatkan untuk berolahraga, titik. Jadi, koma pantas saja jika fisiknya selalu sehat, titik. Yang E, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, pak, kak, dan lain-lain. Misalnya, oh, seperti itu. Wah, masa sih? Punya siapa itu? Bu? Nah, seperti itu penggunaan koma. Kemudian, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan yang ditanyakan dengan angka. Misalnya 13,5 miliar. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk menginput keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Seperti itu. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Titik. Nah, angka tanda koma di sini semua siswa, kemudian baik laki-laki maupun perempuan, jadi harus tandanya harus menyesuaikan. Selanjutnya misalnya Soekarno Presiden Republik Indonesia merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Titik. Yang bagian J, tanda koma dapat dipakai belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Kemudian, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, penandaan atas perhatian saudara itu harus menggunakan tanda koma. Selanjutnya, tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam. Di tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang selanjutnya misalnya, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma,
adik membaca cerita pendek. Kemudian yang B-nya, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah yang ke-1, berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. Yang kedua, berijazah sarjana S1. Yang ketiga, berbadan sehat, titik koma. Dan yang keempat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi penempatan tanda titik dua itu harus sesuai dengan kata atau kalimatnya. Kemudian bagian tanda titik dua. Nah, tanda titik dua di sini dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap yang diikuti dengan pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Kemudian, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik dua, hidup atau mati. Selanjutnya, tanda titik dua dipakai jika kemudian pengolahan data dan pelaporan. Yang C, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua, Ihza Wijaya, sekretaris, titik dua, Rini Aryani, bendahara, titik dua, Adinda Maharani. Nah, dalam pembagian organisasi ini harus menempatkan titik dua. Misalkan bendahara titik dua, Adinda Maharani. Nah, seperti itu. Narasumber titik dua, Prof. Dr. Rahmat Effendi, pemandu titik dua, Abdul Gini Muhammad M.Hum. Selanjutnya, C. Tanda hubung. Nah, tanda hubung ini dipakai untuk memandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Misalnya, titik dua, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudayakan rumput laut. Kita ada cara yang baru untuk mengukur panas. Yang B, tanda hubung dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemarah-marahan, mengorek-ngorek. Nah, seperti itu. Jadi, pengulangan kata. Yang C, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang ditanyakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang jelas. Satu-satu dieja. Misalnya 11/11/2013. 11 bulan 11 tahun 2013. Nah, seperti itu. Yang E, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Nah, untuk merangkai di sini, misalnya dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Se-Indonesia Barat, seperti itu. Dan menggunakan ke dengan angka perangkat kedua. Ke-1, kedua, ketiga, nah seperti itu. Yang ketiga, angka dengan an, tahunan, 1950-an, seperti itu. Selanjutnya, tanda pisah. Nah, tanda pisah ini dapat dipakai untuk
membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu tanda pisah, saya yakin akan tercapai, tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, tanda pisah ini harus menentukan kalimat di tengah-tengah ataupun eh, di tengah-tengah, tidak bisa di akhir. Kemudian yang B, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, tanda pisah, proklamator kemerdekaan Indonesia, tanda pisah, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Nah, tanggal 5, tanda pisah, 10 April 2013, Jakarta, tanda pisah, Bandung. Nah, yang ketujuh yaitu tanda tanya. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi menemukan tanda tanya ini. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Nah, seperti itu. Siapa menciptakan lagu Indonesia Raya? Nah, seperti itu. Seperti saya menanyakan eh, masuk sekolah kapan? Nah, seperti itu. Itu bisa menjadikan tanda tanya. Nah, yang kedua yaitu B. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, momen nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Nah, yang selanjutnya, tanda seru. Nah, tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pertanyaan yang berupa saran atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya teman laut dibunakan. Nah, seperti itu. Tanda seru. Nah, itu biasanya ketika kita marah, pasti kita menandakan tanda seru di akhir kalimatnya. Nah, seperti itu. Mungkin eh, materi yang saya sampaikan dipahami dan dimengerti. Kalau ada yang belum mengerti, boleh nanti di akhir materi dipertanyakan kembali. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti Fauzia yang sudah menyampaikan materinya mengenai tanda baca mulai dari tanda titik sampai dengan tanda seru. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh Siti Fauzia, yaitu pada bagian tanda baca elipsis. Nah, baik, mungkin tanda elipsis ini jarang kita eh, jarang kita temukan kesalahan-kesalahannya ataupun penggunaannya daripada tanda-tanda yang lain, misalnya seperti tanda titik, tanda koma, seperti itu. Nah, sedangkan tanda elipsis ini biasanya digunakan untuk biasanya dalam dalam percakapan dalam eh, naskah, dalam percakapan naskah. Nah, biasanya juga dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik-titik ataupun tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Nah, di tengah-tengah dari kata kemerosotan itu bisa dikatakan sebagai tanda elipsis. Nah, biasanya sebelum tanda elipsis ini digunakan, biasanya jeda, kan di sini penyebab kemerosotan titik-titik. Nah, titik-titik ini tanda elipsis ini biasanya digunakan dalam seakan-akan si pengujar itu bingung ataupun mikir terlebih dahulu seperti itu.
Nah, kemudian tanda elipsis ini dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog misalnya. Menurut saya, titik-titik ataupun elipsis seperti bagaimana Bu? Nah, itu biasanya digunakan, bila mana si pengujar ini, mikir terlebih dahulu, dialog apa sih yang akan diujarkan selanjutnya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk selanjutnya PPT. Nah, selanjutnya tanda petik, ya. Nah, biasanya kalau tanda petik ini sama ya biasanya ada dalam naskah, ya, biasanya dalam naskah. Nah, tanda petik ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, merdeka atau mati, tanda seru, ataupun kemudian tanda petik, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, berarti, tanda petik ini digunakan ketika seseorang sudah berujar, seperti tadi yang sudah saya contohkan, "Merdeka atau mati," tanda kutip, "seru Bung Tomo." Nah, itu merupakan penggunaan tanda petik. Nah, sebelumnya mungkin untuk, menyampaikan masalah-masalah semua tanda baca kita akan tampilkan di akhir PPT ya. Kalau sekarang kita menjelaskan dulu mengenai penggunaan-penggunaan dari tanda baca, itu. Lanjut, kemudian tanda petik biasanya digunakan untuk mengapit belum 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 PPT selanjutnya, maaf. Nah, tanda petik biasanya dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau yang lainnya, misalnya Sajak Pahlawanku. Nah, di dalam judul Sajak Pahlawanku ini dipakai tanda petik biasanya untuk menegaskan suatu judul. Jadi untuk membedakan mana judul, mana keterangan gitu. Seperti Sajak Pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Nah, kita analogikan jika pahlawanku tidak menggunakan tanda petik, maka si pembaca akan bingung. Eh, apa judulnya yang mana judulnya pahlawanku ataupun sajak pahlawanku. Nah, kan kalau diberi tanda petik kita sudah jelas bahwa judulnya itu pahlawanku seperti itu. Nah, kemudian tanda petik biasanya dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, contohnya, Tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Bilalang memberikan amplop kepada petugas. Nah, tetikus dan amplop ini merupakan mempunyai arti khusus bahwasanya tetikus ini bukan tetikus yang sebenarnya dan amplop ini bukan makna amplop kertas yang sebenarnya seperti itu. Lanjut. Kemudian tanda petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal ini sama ya, biasanya juga dipakai dalam apa, dialog ataupun naskah. Nah, tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Jadi, misalnya di dalam naskah drama kan biasanya awal dari percakapan itu diberi tanda petik. Nah, jika di dalam dialog tersebut ada juga percakapan, maka wajib diberikan tanda petik. Hanya tanda petiknya harus tanda petik tunggal. Seperti tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Nah, kau dengar bunyi kring-kring tadi. Nah, kring-kring ini harus diberikan tanda petik tunggal karena ini mempraktikkan bunyi lain di dalam dialog yang lain seperti itu. Contoh lain misalnya, tanda petik 2, aku dengar teriakan anakku. Ibu, bapak pulang dan rasa letihku lenyap seketika. Ujar Pak Hamdan. Nah, itu kan sudah jelas di dalam dialog ada dialog yang lain. Nah, dialog yang lain ini harus ada tanda petik tunggal seperti itu. Kemudian selanjutnya tanda petik selanjutnya tanda kurung ya. Tanda kurung ini biasanya dipakai eh, dalam dalam mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Ya. Jadi jika ada singkatan dari perpanjangan kata, jadi itu harus dipakai tanda kurung ataupun sebaliknya. Jika ada singkatan, maka harus diperjelas lagi di dalam tanda kurung,
kepanjangan dari singkatan itu apa? Nah, misalnya contoh lain, keluarga baru itu belum memiliki KTP. Nah, kalaupun tidak memakai penjelasan atau tanda kurung, yang belum mengetahui kepanjangan dari KTP itu apa, nah, maka di sini wajib menggunakan tanda kurung atau penjelasan dari kepanjangan kata ataupun singkatan KTP. Nah, wajib kepanjangan singkatan KTP ini harus diberi tanda kurung. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, PPT selanjutnya. Nah, kemudian tanda kurung siku. Nah, ini salah satu tanda baca yang mungkin jarang ataupun apa ya, tidak dihiraukan ya, penggunaannya jarang dihiraukan. Nah, di sini tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli. Di dalam naskah asli yang biasanya ditulis oleh orang lain. Nah, misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemersik. Nah, D yang mendengarnya itu diberi tanda kurung siku. Karena apa? Karena ini untuk mengapit huruf atau kata atau kelompok lain sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah lain. Nah, selanjutnya misalnya contoh lain, ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Nah, di dalam kata proklamasi kemerdekaan di sini diberi tanda kurung siku. Kenapa? Karena proklamasi kemerdekaannya bisa dihilangkan atau bisa juga ditampilkan di dalam suatu pernyataan. Kalaupun dihilangkan, maka maknanya sama, ulang tahun Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Itu kan sudah jelas maknanya bahwa ulang tahun Republik Indonesia. Kalaupun ditambahkan proklamasi kemerdekaan, maka maknanya lebih jelas. Jadi ulang tahun apa sih? Jadi ulang tahun untuk proklamasi kemerdekaan lebih jelas, bukan hanya ulang tahun Republik Indonesia saja. Seperti itu. Kemudian tanda garis miring. Nah, tanda garis miring ini biasanya dipakai dalam nomor surat ataupun nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Nah, misalnya nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Nah, biasanya sering kita temukannya di dalam surat-surat ataupun di dalam biasanya di dalam surat resmi dan lain sebagainya ya biasanya. Nah, selanjutnya tanda garis miring ini dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi. Jadi, tanda garis miring ini bisa pengganti makna atau, bisa jadi pengganti makna atau. Kalau di sini misalnya mahasiswa garis miring mahasiswa, artinya bisa dimaknakan mahasiswa atau mahasiswi. Nah, seperti itu. Kata lain, misalnya apa ya? Baik, kita lanjutkan kepada contoh yang selanjutnya dari contoh tanda garis miring ya. Contohnya seperti 1.500 per lembar atau garis miring lembar. Nah, garis miring ini biasanya dimaknai sebagai serta setiap. Jadi artinya kalau 1.500 garis miring lembar artinya harganya 1.500 setiap lembar. Nah, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu kata yang selanjutnya kata penyingkat. Nah, ini biasanya dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan sebelum katakan harus ada kata tanda penyingkat. Kata tanda penyingkat kalau dalam bahasa Sunda itu curek ya, kata curek. Nah, di situ artinya kan ini menggantikan huruf yang hilang, kan artinya akan. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lain seperti mereka sudah datang kan. Nah, kata kan ini diberi tanda penyingkat atau ya kalau bahasa Sundanya curek ya, diberi kata penyingkat ini artinya kan ini bukan. Nah, jika dilengkapi berarti seperti ini kalimatnya. Mereka sudah datang bukan? Nah,
kata bukan ini dipersingkat menjadi kan, tapi wajib harus diberi tanda penyingkat atau tanda curug yang tadi, seperti itu. Contoh lain, contoh terakhir, misalnya, malamlah tiba. Nah, di belakang huruf ataupun kata lah itu kan ada tanda apostrof ya. Nah, itu artinya lah artinya di situ telah. Jadi kata atau kalimat lengkapnya seperti ini. Malam telah tiba. Nah, jadi kalau kita ingin mempersingkat kata harus memakai tanda apostrof. Jadi malamlah tiba. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kesalahan-kesalahannya, maaf ke slide yang paling terakhir, masalah-masalah tanda baca. Untuk masalah tanda baca, nah untuk masalah tanda baca yang pertama, untuk masalah, elipsis ya. Nah di sini ada penggalan teks, contoh teks kesalahan penggunaan kata elipsis. Nah, di sini, "Aku nggak mau tahu titik-titik," atau di sini maksudnya tanda elipsis mungkin ya. Kemudian pokoknya kamu harus ganti uangku sekarang, titik-titik, ataupun tanda elipsis. Nah, Adi berteriak tegas. Nah, untuk kesalahan di sini, penggunaan tanda elipsis di sini, di yang sudah tertera di PPT ya, yaitu dalam penggunaan tanda titik-titiknya. Nah, menurut, Bu Edi ya, menurut Bu Edi di sini seharusnya titik-titik ini berjumlah 4, berjumlah titik-titik. Sedangkan di sini titik-titiknya lebih dari 4 kan, lebih banyak setelah kata tahu. Aku nggak mau tahu titik-titik-titik. Nah, di situ kan maksudnya elipsis, tetapi titik-titiknya terlalu banyak gitu. Jadi itu termasuk kesalahan. Nah, seharusnya juga sebelum kata ataupun sebelum tanda elipsis, seharusnya diikuti dengan spasi. Ya, misalnya, aku nggak mau tahu, spasi dulu, kemudian titik-titiknya 4, itu disebut tanda elipsis, kemudian spasi lagi. Nah, seharusnya seperti itu. Ya, kemudian untuk kesalahan tanda petik 2. Nah, di sini untuk kesalahan tanda petik 2 ini, pada teks percakapan Rina dan Ratih terdapat kesalahan karena di awal percakapan tidak menggunakan tanda petik, begitupun di akhir percakapannya. Nah, jadi dalam ujaran Ratih di sini seharusnya diberi tanda petik. Nah, kalau di dalam dialog atau percakapan dalam contoh ini, Ratih mengungkapkan atau mengujarkannya langsung saja, tidak diikuti dengan tanda petik dalam bentuk tulisannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk kesalahan tanda petik 1. Nah, untuk kesalahan tanda petik 1 terdapat pada poin 2 dan 5 ya. Seharusnya pada kalimat nahkoda ada ya di dalam poin 2 ataupun 5 menggunakan tanda petik 1 dan pada kalimat bintang timur. Itu terdapat pada poin 5, seharusnya pakai tanda petik 1. Nah, seperti itu mungkin, penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sali. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai poin penggunaan dan masalah bilangan dalam kalimat. Yang pertama, A, bilangan yang terdapat dalam kalimat dipaparkan dengan satu kata atau dua kata ditulis dengan huruf sebagai berikut. Contohnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Nah, dalam contoh ini, dalam penulisannya 3 kali itu harus ditulis dengan bilangan, bukan dengan angka. Selanjutnya, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Dan yang ke B, bilangan yang terdapat pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintahan daerah. Jika terdapat penulisan seperti di bawah ini harus dihindari. Nah, contoh yang di paling bawah, 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Nah, dalam kalimat ini terdapat kesalahan. Harusnya dari awal kalimat itu ditulisnya dengan penggunaan bahasa bilangan, bukan dengan angka. Dan yang contoh kedua juga, yang paling bawah, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Ini juga cara penulisan yang salah ya. Harusnya dari awal kalimat itu tidak harus dengan angka, namun harus dengan bilangan.
Selanjutnya, C. Dalam penulisan bilangan dalam tingkatan dapat dipaparkan dengan cara berikut. Contohnya, abad ke-20. Dan yang ke D, dalam penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dipaparkan sebagai berikut. Contohnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.500. Nah, dalam kurungnya ditulis dengan bilangan karena telah disebutkan dari sebelumnya dalam kalimat ditulis dengan angka. Kenapa tidak dituliskan langsung dengan bilangan? Karena dalam kalimat ini terlalu banyak tulisan itu kalimatnya. Selanjutnya, bukti pembelian barang A sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, Perang Dunia Kedua. Dan bagian B yaitu penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Atau disebut juga dengan bilangan utuh. Contohnya 12, 30, 5.000. Dan dalam kurungnya itu disebutkan kembali oleh angka. Selanjutnya, bilangan pecahan. Contoh, setengah atau seperdua. Dalam kurung dituliskan oleh angka. Dan contoh yang kedua, 1/16. Dalam kurung dituliskan juga dalam angka 1/16. Selanjutnya, penggunaan masalah angka dalam kalimat. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Dan contoh yang kedua, perusahaan itu baru saja mendapatkan pinjaman 550 miliar rupiah. Dan contoh yang ketiga, proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun. Nah, dalam contoh-contoh ini seharusnya ditulis dengan angka karena jika dituliskan oleh bilangannya terlalu besar gitu. Dan bagian B, pemakaian angka yang menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi dan waktu serta nilai uang. Contohnya 0,5 cm. Dan contoh yang kedua 5 kg. Dalam penggunaan dalam penggunaan angka juga dalam penulisan panjang, berat, luas, isi juga harus ditulis oleh angka. Dan yang ketiga, angka yang dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contohnya Jalan Tanah Abang nomor 1, nomor 15, atau Jalan Tanah Abang 1 nomor tanda garis miring itu disebutkan dengan nomor atau 15. Dan yang keempat, angka yang dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contohnya bab 10 ditulis dengan Romawi, pasal 5, halaman 252. Dan contoh dalam surat Yasin nomor 9. Dan yang kelima, penulisan dalam angka yang menggunakan akhiran an dipaparkan dengan cara berikut. Contoh, 5 lembar uang seribuan. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan. Akte dan kwitansi. Contohnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2. Dan contoh selanjutnya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Dan adapun kesalahan dalam penggunaan tanda baca, sepertinya dalam komentar YouTube ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, amin, aku sedang berjuang mendapatkan juriat dari sang pencipta, semangat pejuang garis 2. Nah, pejuang dari garis 2 itu menurut saya harusnya ditulis dengan kata bilangan karena bukan penomoran. Ini disebutkan kalimatnya dipakai dalam pernyataan. Selanjutnya dalam komentar dua lucu DT. Nah, dalam awal kalimat ini harusnya yang 2 itu ditulis dengan bilangan
dengan bilangan bukan dengan angka. Dan contoh yang ketiga juga sama, 2 tahun yang lalu aku dan mulai menulis buku skenario terindah. Nah, dalam kesalahan contoh yang ketiga juga harusnya awal kalimat itu menggunakan bilangan bukan dengan angka. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sali yang sudah menjelaskan mengenai tanda bilangan dan angka ya. Nah, selanjutnya mungkin dari kami cukuplah sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun pengambilan contoh ataupun pengambilan atau penyampaian contoh kesalahan yang tadi. Mungkin sekian untuk sesi pertanyaan, teman-teman bisa melalui WA saja. Kami akan mengirimkan link dari hasil presentasi kami hari ini yang linknya setelah di-upload ke YouTube. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin. warahmatullahi wabarakatuh.